Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bahan herbal yang dapat dijadikan media untuk mengatasi dha'fi, kelemahan, al-intisabi, ereksi. Jadi bisa mengobati keletoyan, kelemesan. Ini bisa dikonsumsi dengan baik. Bahan-bahan herbal yang dimaksud adalah kajian berikut ini. Mari kita simak kajiannya dan perbanyak mengkonsumsi bahan-bahan herbal ini sehingga sosis pisang itu bahagia, apem pun dan pemiliknya juga bahagia. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaju dha'fil intisabi, ilaju mengobati dha'fi, kelemahan, al-intisabi, ereksi atau berdirinya sosis, indar rajuli, pada seorang suami, bil a'syabi, dengan beberapa herbal at-tabi'iyah, alami. Apa herbal-herbal alami itu? Fulus soya, kedelai. Yahtawi, kedelai mengandung, memuat, ala maddati dea, mengandung pada bahan dea. Bahan dea itu apa? Bahan dea adalah bahan yang dapat membantu fungsi kekebalan, meningkatkan tenaga dan mengurangi depresi. Allati tusa'idu, yang membantu, ala ziyadati nisbati hormonati dzukurati, untuk meningkatkan proporsi hormon pria. Wabit tahdidi, khususnya hormonat testosteron, hormon testosteron, ladar rijali, pada kaum lelaki, kaum pria. Alladzi ya'malu, yang bekerja, ala ziyadati, untuk meningkatkan ar-raghbati, gairah, wa quwwatil intisabi, wa quwwati, dan kekuatan al-intisabi, ereksi. Wabitali, selanjutnya, yuhassinu, membenahi, minal qudratil jinsiyah, kemampuan al-jinsiyah seksual, wa yusaidu, dan membantu, ala ilaji, untuk mengobati, mengatasi ad-dha'fi, keloyuan, kelemahan al-jinsi seksual, atau ad-dha'fil jinsi, impotensi. Jadi bahan-bahan herbal yang sangat cocok untuk dikonsumsi oleh kaum lelaki, kaum pria, yang dapat mengobati dha'fil intisab, lemahnya al-intisab, ereksi, adalah kedelai. Karena ternyata kedelai ini mengandung dea. Dea ini dapat membantu meningkatkan proporsi hormon pria, khususnya testosteron. Hormon testosteron pada pria yang dapat meningkatkan hasrat dan kekuatan al-intisab, ereksi. Sehingga hal itu akan membenahi pada al-qudrah al-jinsiyah, kemampuan al-jinsiyah seksual, dan juga akan membantu ad-dha'fil jinsi, ereksi. Paham ya? Kemudian kita masuk pada bahan herbal yang kedua. Kemudian yang berikutnya adalah al-at'imah, makanan-makanan allati tahtawi, yang memuat, yang mengandung alal arginin, mengandung arginin. Apa al-arginin itu? Al-arginin, arginin huwa, adalah, adapun arginin, hamdun aminiyun, adalah asam amino, maujudun, yang ada, bil adidi, pada beberapa, minal at'imati, beberapa makanan, allati natanawaluha, yang kita konsumsi yaumiyan, setiap hari. Mislil luhumi, seperti daging-daging, bi anwa'iha, dengan berbagai macamnya, wa khassatan, khususnya, ad-dajajah, ayam, daging ayam. Al-baquliyat, kacang-kacangan, misli fulis soya, seperti kedelai. Al-fulis sudani, kacang tanah, kacang Sudan. Wal mukassarati, dan kacang-kacangan. Muntajatil alban, produk susu. Wal at'imatil bahriyah, makanan-makanan laut, seafood. Wa ba'din nabatat, dan sebagian beberapa tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, kasabanikh, seperti bayam. Bahan-bahan makanan berikutnya yang dapat mengatasi ad-dha'fu, kelemahan al-intisab, ereksi, adalah makanan-makanan yang mengandung arginin. Arginin ini adalah asam amino yang terdapat dalam banyak makanan. Dari sekian makanan-makanan yang sering kita makan sehari-hari, sering kita konsumsi sehari-hari, seperti semua jenis daging, daging sapi,
daging kambing, daging ayam, khususnya daging ayam. Juga termasuk kacang-kacangan seperti kedelai, kacang tanah, dan kacang-kacangan yang lain. Produk susu, makanan laut, dan beberapa tanaman atau tumbuhan seperti bayam, sayur mayur itu. Kullu hadhil atimah, adapun semua makanan-makanan ini ghaniyatun, kaya bihadzal hamdil amini, dengan asam amino. Alladzi lahu daurun fa'alun, yang mana asam amino ini memiliki peran fa'alun, efektif, fi ilajid dha'fi, dalam mengobati keloyoan, keletoyan al-jinsi seks, wa tahsinid dauratid damawiyati, dan membenahi sirkulasi darah, wa ziyadati tadafuqid dam, dan meningkatkan aliran darah. Walakin, tetapi, la yunsahu bihi, hal itu tidak dianjurkan, liman yata'atuna, bagi mereka yang menggunakan adwiyatadz dzibha, obat-obat tenggorokan, as-sadriyata, yang bersifat dada. Dengan kata lain, menggunakan obat angina, wad-dhaghta, dan tekanan, wal viagra, dan viagra, li'annahu, karena sesungguhnya hal itu, qad yatafa'alu, terkadang berinteraksi, ma'ahum, beserta obat-obatan tersebut, wa yu'addi, dan menyebabkan li'adararin sihhiyatin, pada kerusakan kesehatan. Jadi betul, semua makanan ini kaya dengan asam amino yang memiliki peran aktif dalam mengobati keletoyan, kelemahan al-jinsi seksual, dan juga dapat meningkatkan sirkulasi darah, aliran darah. Tapi hal ini tidak dianjurkan bagi mereka yang menggunakan obat angina, juga obat tekanan dan viagra. Kenapa? Karena ternyata hal ini dapat berinteraksi dengan obat-obat tersebut dan menyebabkan kerusakan kesehatan. Jadi rekan-rekan yang mengalami keletoyan, kelemesan, keloyoan dalam urusan al-jinsiyah, seksual, jadi dha'fu, lemah al-intisab, ereksinya, maka perlu untuk mengkonsumsi kedelai, kacang-kacangan, dan juga makanan-makanan yang mengandung arginin seperti daging-dagingan, daging ayam, daging sapi, daging kambing, atau sayur mayur, atau kacang-kacangan, kacang tanah, juga produk susu dan seafood, beserta tumbuhan-tumbuhan yang lain seperti bayam. Paham ya? Untuk rekan-rekan yang ingin mengkaji kajian seputar ini, bisa dikaji pada playlist channel Ma'had At-Tamimi. Di situ ada playlist kajian kitab Asrarul Jima, kemudian kajian kitab Fathul Izar, kajian Qurratul Uyun. Insyaallah di situ banyak pembahasan, bisa diambil manfaatnya dan ilmunya. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.